Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K. Kompetensinya adalah kompetensi teknis, kemudian jabatannya adalah pengelola layanan operasional. Nah, ini bagian ke-13. Jadi dalam bagian ke-13 ini teman-teman, atau part 13, nanti akan ada sebanyak 40 soal teman-teman yang akan kita simulasikan. Nah, soal-soal yang kita susun itu sudah disesuaikan dengan kisi-kisi atau materi pokok dari Menpan RB. Nah, kemudian soalnya juga sudah disesuaikan ya dengan soal-soal yang keluar di ujian tahap 1 kemarin ya, atau field record ya. Nah, soal-soalnya juga disesuaikan dengan soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Nah, kalau kita melihat pengalaman di tahap 1, soal-soal yang keluar, nah itulah yang kita adopsi. Oke. Jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini ada 5 ya kisi-kisinya teman-teman, atau materi pokok yang sudah ditetapkan secara resmi oleh Menpan RB ya. Jadi ini materi pokok untuk pengelola layanan operasional ya, yang ditetapkan secara resmi oleh Menpan RB. Nah, kemudian teman-teman, di pengalaman tahap 1 kemarin ternyata di luar daripada materi pokok ini ada materi TIU-nya ya. Ada materi tes intelijensia umum. Jadi tes intelijensia umum itu di dalamnya ada sinonim ya, atau persamaan kata, antonim atau lawan kata, kemudian ada perbandingan, kemudian ada perhitungan-perhitungan sederhana, ada penghitung jalak ya, menghitung waktu, menghitung keuntungan, menghitung presentase, dan lain sebagainya. Pada intinya teman-teman juga belajar tentang soal-soal TIU ya. Nah, belajar materi-materi TIU atau tes intelijensia umum, karena itu di tahap 1 kemarin dia keluar kurang lebih soalnya ada 10 soal lah ya, yang keluar di tahap 1 kemarin. Oke, kita langsung saja ke simulasi soal yang pertama. Dalam proses perencanaan kebutuhan peralatan operasional, langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan efektivitas peralatan adalah A. Menghitung biaya penyusutan peralatan berdasarkan umur ekonomisnya. B. Menganalisis kebutuhan berdasarkan volume kerja dan standar operasional. C. Memilih vendor dengan harga terbaik untuk pengadaan peralatan. D. Menjadwalkan pemeliharaan preventif secara berkala. Atau E. Mengoptimalkan penggunaan peralatan yang sudah ada sebelum membeli yang baru. Jawabannya adalah Oke, sudah? Kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Kita lihat pembahasannya. Langkah awal dalam perencanaan kebutuhan peralatan operasional itu adalah melakukan analisis kebutuhan yang melibatkan evaluasi volume kerja, kemudian standar operasional, serta efisiensi penggunaan peralatan yang ada. Jadi jawaban yang benar itu yang B teman-teman ya. Melakukan analisis kebutuhan berdasarkan volume kerja dan standar operasional. Selanjutnya, salah satu pendekatan terbaik untuk mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan peralatan operasional adalah A. Mengandalkan perkiraan subjektif dari manajemen mengenai kebutuhan peralatan. B. Menggunakan metode data driven seperti peramalan permintaan dan analisis tren penggunaan. C. Memastikan setiap departemen memiliki jumlah peralatan yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik. D. Membeli lebih banyak peralatan daripada yang dibutuhkan untuk menghindari kekurangan di masa depan. Atau E. Menghentikan pembelian peralatan baru selama peralatan lama masih berfungsi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Pendekatan berbasis data seperti peramalan permintaan dan analisis tren
dapat membantu menentukan jumlah peralatan yang dibutuhkan secara akurat ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya, menggunakan metode drive-train, data driven ya, seperti peramalan permintaan dan analisis tren penggunaan. Selanjutnya, faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah suatu peralatan harus diperbaiki atau diganti adalah A. Biaya perbaikan dibandingkan dengan biaya pembelian peralatan baru. B. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dibandingkan dengan waktu pengadaan peralatan baru. C. Frekuensi kerusakan dan dampaknya terhadap produktivitas operasional. D. Kebijakan perusahaan dalam menetapkan siklus pembelian peralatan baru. E. Kemampuan teknisi internal dalam menangani perbaikan peralatan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Keputusan untuk memperbaiki atau mengganti peralatan itu harus mempertimbangkan seberapa sering peralatan mengalami kerusakan dan dampaknya terhadap produktivitas. Jika peralatan sering rusak dan menghambat operasional, penggantian mungkin lebih baik ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Frekuensi kerusakan dan dampaknya terhadap produktivitas operasional. Oke, selanjutnya. Dalam proses pengelompokan peralatan operasional, faktor utama yang harus dipertimbangkan agar peralatan dapat dikategorikan dengan tepat adalah A. Harga beli dan nilai depresiasi peralatan dari waktu ke waktu. B. Fungsi utama peralatan dalam mendukung proses operasional. C. Jenis bahan baku yang digunakan dalam pembuatan peralatan. D. Ukuran dan kapasitas fisik peralatan dibandingkan dengan standar industri. Atau E. Popularitas merek peralatan di kalangan kompetitor industri. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan pengelompokan peralatan harus berdasarkan fungsi utama dalam operasional. Karena ini membantu dalam pemeliharaan, penggunaan yang efisien, serta perencanaan penggantian. Ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Fungsi utama peralatan dalam mendukung proses operasional. Selanjutnya, metode pengelompokan peralatan operasional yang paling efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan inventaris adalah A. Mengelompokkan berdasarkan tahun pembelian untuk mempermudah pencatatan keuangan. B. Mengelompokkan berdasarkan tingkat penggunaan dan kebutuhan pemeliharaan. C. Mengelompokkan semua peralatan dari satu vendor yang sama untuk memudahkan pengadaan. D. Mengelompokkan peralatan berdasarkan harga pasar terbaru agar nilai aset tetap relevan. Atau E. Mengelompokkan hanya berdasarkan kategori besar tanpa mempertimbangkan fungsi spesifik. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan mengelompokkan peralatan berdasarkan tingkat penggunaan dan kebutuhan pemeliharaan memungkinkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Mengelompokkan berdasarkan tingkat penggunaan dan kebutuhan pemeliharaan. Selanjutnya, salah satu pendekatan terbaik untuk menghindari pembengkakan anggaran dalam pengadaan peralatan pemerintah adalah A. Membeli peralatan dalam jumlah besar sekaligus untuk mendapatkan harga diskon dari vendor. B. Menggunakan peralatan lama selama mungkin sebelum mengajukan penggantian.
C. Melakukan estimasi anggaran berbasis kebutuhan operasional dengan analisis total cost of ownership atau TCO. D. Memilih peralatan dengan harga termurah agar anggaran tidak terlampaui. E. Menunda pengadaan peralatan sampai tersedia anggaran lebih besar di tahun berikutnya. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan terbaik adalah menggunakan metode TCO ya, atau Total Cost of Ownership, yang mempertimbangkan biaya awal, kemudian biaya operasional, biaya pemeliharaan, serta biaya lain sepanjang umur peralatan. Nah, yang paling tepat itu yang C ya, teman-teman. Jadi, melakukan estimasi anggaran tentunya berbasis kebutuhan operasional ya, dengan analisisnya adalah Total Cost of Ownership ya, atau TCO. Selanjutnya, dalam proses estimasi anggaran peralatan organisasi pemerintah, sumber data yang paling dapat diandalkan untuk menyusun anggaran adalah A. Harga yang diperoleh dari penawaran vendor melalui negosiasi langsung. B. Data harga historis dari pengadaan sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan ekonomi. C. Standar harga dari e-katalog pemerintah yang telah melalui proses verifikasi. D. Perkiraan harga yang diberikan oleh unit pengguna tanpa validasi lebih lanjut. E. Rekomendasi dari pihak eksternal seperti konsultan yang tidak memiliki data spesifik. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan sumber data terbaik dan paling dapat diandalkan adalah standar harga dalam e-katalog pemerintah. Karena telah melalui proses verifikasi dan sesuai dengan regulasi pengadaan ya. Jadi jawabannya yang C, standar harga dari e-katalog pemerintah yang telah melalui proses verifikasi. Selanjutnya, metode terbaik untuk menilai urgensi pengadaan peralatan dalam organisasi pemerintah adalah A. Melakukan survei kebutuhan di seluruh unit kerja tanpa mempertimbangkan anggaran yang tersedia. B. Menggunakan analisis cost-benefit untuk membandingkan biaya dan manfaat setiap peralatan. C. Memprioritaskan peralatan yang sudah lama digunakan tanpa melihat kondisi aktualnya. D. Menggunakan pendekatan first come, first served berdasarkan permintaan unit kerja. E. Mengutamakan pembelian peralatan yang memiliki anggaran paling besar dalam alokasi tahunan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Analisis cost benefit adalah metode yang objektif dan terbaik untuk menentukan urgensi pengadaan peralatan. Karena memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh bagi organisasi ya. Jadi jawabannya yang B. Menggunakan analisis cost benefit untuk membandingkan biaya dan manfaat setiap peralatan. Oke, selanjutnya. Dalam rangka penentuan prioritas kebutuhan peralatan, kriteria utama yang harus digunakan dalam sistem penilaian prioritas adalah A. Harga peralatan dibandingkan dengan rata-rata harga pasar saat ini. B. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan peralatan dari vendor. C. Seberapa sering peralatan mengalami kerusakan dan menghambat operasional. D. Ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual dari vendor. Atau E. Jumlah unit peralatan yang dimiliki dibandingkan dengan standar industri. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan
Kriteria utama dalam penentuan prioritas adalah seberapa sering peralatan mengalami kerusakan dan dampaknya terhadap operasional. Karena ini langsung mempengaruhi efektivitas kerja dan pelayanan publik. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Jadi melihat seberapa sering peralatan mengalami kerusakan dan menghambat operasional. Selanjutnya, apa risiko utama jika proses pengadaan peralatan operasional di instansi pemerintah tidak mengikuti aturan yang berlaku? A. Peralatan yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. B. Pemerintah harus mengalokasikan tambahan anggaran untuk pengadaan di tahun berikutnya. C. Vendor akan mengalami kesulitan dalam mengajukan penawaran yang kompetitif. D. Proses pengadaan menjadi lebih cepat tetapi mengurangi fleksibilitas penggunaan anggaran. Atau E. Instansi dapat mengubah spesifikasi peralatan setelah kontrak pengadaan ditandatangani. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Kita lihat pembahasan. Jika proses pengadaan tidak mengikuti aturan, resiko utama adalah peralatan yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan operasional, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan anggaran. Ya, jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Peralatan yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih vendor dalam pengadaan peralatan operasional pemerintah adalah A. Harga termurah yang ditawarkan oleh vendor dalam proses lelang. B. Kepatuhan vendor terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. C. Kesediaan vendor untuk memberikan diskon tambahan dalam proses negosiasi. D. Kemampuan vendor dalam menyediakan barang dengan cepat tanpa melihat kualitas. E. Kedekatan vendor dengan lokasi instansi pemerintah untuk mengurangi biaya transportasi. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Dalam proses pengadaan, vendor harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan, termasuk aspek legalitas, kemudian pengalaman, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan. Nah, jadi jawabannya yang B ya. Kepatuhan vendor tersebut ya terhadap persyaratan administrasi dan teknis tentunya yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam perencanaan pemeliharaan peralatan operasional, faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan frekuensi pemeliharaan adalah A. Usia peralatan dan jumlah peralatan yang tersedia dalam organisasi. B. Ketersediaan tenaga teknis yang mampu melakukan pemeliharaan rutin. C. Tingkat penggunaan dan resiko kegagalan operasional dari peralatan tersebut. D. Standar industri terkait pemeliharaan peralatan dalam kategori yang sama. Atau E. Preferensi pimpinan dalam menentukan jadwal pemeliharaan tahunan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan, frekuensi pemeliharaan harus didasarkan pada tingkat penggunaan peralatan dan resiko kegagalan operasional. Karena peralatan yang sering digunakan lebih rentan mengalami keausan. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Tingkat penggunaan dan resiko kegagalan operasional dari peralatan tersebut. Selanjutnya, apa risiko utama jika instansi pemerintah tidak memiliki sistem pemeliharaan peralatan yang terencana dengan baik? A. Meningkatnya efisiensi penggunaan peralatan dalam jangka panjang. B. Berkurangnya kebutuhan untuk mengganti peralatan dalam waktu dekat. C. Meningkatnya frekuensi kerusakan yang mengganggu operasional. D. Penurunan anggaran pemeliharaan karena jarang dilakukan perbaikan. E. Peningkatan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran operasional lainnya. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Tanpa sistem pemeliharaan yang baik, peralatan lebih sering mengalami kerusakan yang dapat menghambat operasional dan meningkatkan biaya perbaikan darurat. Ya, jadi jawabannya yang C, meningkatnya frekuensi kerusakan yang mengganggu operasional. Selanjutnya, dalam pengelolaan inventaris peralatan operasional di instansi pemerintah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan akurasi data adalah A. Menghitung jumlah total peralatan yang tersedia berdasarkan data tahun sebelumnya. B. Melakukan audit fisik secara berkala untuk mencocokkan data inventaris dengan kondisi aktual. C. Mengandalkan laporan penggunaan peralatan dari masing-masing unit kerja. D. Menginput semua data peralatan ke dalam sistem tanpa melakukan verifikasi kondisi barang. E. Memastikan bahwa anggaran untuk pembelian peralatan baru telah disetujui sebelum pencatatan inventaris. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Langkah pertama yang paling penting dalam mengelola inventaris adalah melakukan audit fisik secara berkala, sehingga peralatan yang tercatat di sistem sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Di yang B ya teman-teman ya, melakukan audit fisik secara berkala untuk mencocokkan data inventaris dengan kondisi aktual. Selanjutnya, salah satu tujuan utama dalam pengelolaan inventaris peralatan operasional pada instansi pemerintah adalah A. Memastikan semua peralatan yang dibeli digunakan oleh unit kerja yang membutuhkannya. B. Mengurangi jumlah total peralatan untuk menekan biaya operasional instansi. C. Menghindari pengadaan peralatan baru dengan memaksimalkan penggunaan yang sudah ada. D. Memastikan bahwa semua peralatan memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebelum digunakan. Atau E. Menyimpan sebanyak mungkin peralatan cadangan agar tidak terjadi kekurangan di masa depan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Pengelolaan inventaris bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh unit kerja yang membutuhkannya, sehingga tidak ada peralatan yang terbuang atau tidak terpakai. Ya, jadi jawabannya yang A. Memastikan semua peralatan yang dibeli digunakan oleh unit kerja yang membutuhkannya. Selanjutnya, dalam penerapan Internet of Things ya, untuk perencanaan kebutuhan peralatan operasional pemerintah, manfaat utama yang dapat diperoleh adalah A. Memonitor kondisi peralatan secara real time untuk menentukan jadwal pemeliharaan yang optimal. B. Mengurangi jumlah peralatan yang diperlukan dengan cara mendistribusikan peralatan lebih merata. C. Menjadikan semua peralatan otomatis dapat memperbaiki diri sendiri ketika terjadi kerusakan. D. Menghindari kebutuhan untuk melakukan pengadaan peralatan baru dalam jangka panjang. E. Mengeliminasi peran manusia dalam pengelolaan dan pemeliharaan peralatan operasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan Internet of Things memungkinkan memonitoring real time terhadap kondisi peralatan, sehingga pemeliharaan dapat dijadwalkan secara optimal sebelum terjadi kerusakan. Ya, jadi yang A, teman-teman. Memonitor kondisi peralatan secara real time untuk menentukan jadwal pemeliharaan yang optimal. Selanjutnya, indikator utama keberhasilan implementasi teknologi dalam perencanaan kebutuhan peralatan operasional di instansi pemerintah adalah A. Berkurangnya jumlah pengadaan peralatan setiap tahun. B. Peningkatan transparansi dan akurasi dalam pencatatan serta perencanaan kebutuhan.
C. Tidak ada lagi pengadaan peralatan baru dalam periode 5 tahun ke depan. D. Semua peralatan lama secara otomatis digantikan dengan peralatan baru berbasis teknologi. Atau E. Tidak ada lagi audit yang diperlukan karena semua data sudah tersimpan dalam sistem. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Keberhasilan implementasi teknologi diukur dari peningkatan transparansi dan akurasi pencatatan serta perencanaan kebutuhan yang memastikan efisiensi dalam pengelolaan aset. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Peningkatan transparansi dan akurasi dalam pencatatan serta perencanaan kebutuhan. Selanjutnya, dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan kebutuhan peralatan operasional setelah implementasi, indikator utama yang harus dianalisis adalah A. Jumlah total peralatan yang telah dibeli dalam periode tertentu. B. Seberapa baik peralatan yang diadakan memenuhi kebutuhan operasional yang direncanakan. C. Jumlah anggaran yang terserap untuk pengadaan dibandingkan dengan alokasi awal. D. Presentase peralatan yang masih berfungsi dalam kondisi baik setelah implementasi. Atau E. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses pengadaan peralatan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Indikator utama dalam evaluasi adalah apakah peralatan yang telah diadakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah direncanakan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ya, jadi jawabannya B ya. Seberapa baik peralatan yang diadakan memenuhi kebutuhan operasional yang direncanakan. Jadi yang B. Selanjutnya, salah satu cara terbaik untuk menilai apakah perencanaan kebutuhan peralatan operasional telah berjalan dengan efektif adalah A. Membandingkan jumlah peralatan yang diadakan dengan jumlah yang diminta oleh unit kerja. B. Melakukan survei terhadap pengguna peralatan untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka. C. Menganalisis apakah peralatan yang dibeli memiliki spesifikasi lebih tinggi dari yang direncanakan. D. Mengukur jumlah peralatan yang tersisa dalam inventaris setelah pengadaan selesai. Atau E. Memastikan bahwa semua anggaran yang dialokasikan telah digunakan sepenuhnya. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Salah satu cara paling efektif untuk menilai keberhasilan perencanaan adalah mengumpulkan umpan balik dari pengguna peralatan karena mereka yang merasakan langsung manfaat atau kendala dari peralatan tersebut. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Melakukan survei terhadap pengguna peralatan untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka. Selanjutnya, dalam evaluasi efektivitas penerapan SOP penggunaan dan pemeliharaan peralatan operasional, metode yang paling tepat untuk memastikan kepatuhan adalah A. Mengandalkan laporan dari pegawai yang menggunakan peralatan setiap bulan. B. Melakukan inspeksi dan audit berkala terhadap penerapan SOP di setiap unit kerja. C. Meninjau catatan penggunaan peralatan dalam sistem manajemen aset tahunan. D. Mengukur biaya pemeliharaan yang dikeluarkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Atau E. Membandingkan tingkat kerusakan peralatan dengan instansi pemerintah lainnya. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Inspeksi dan audit berkala adalah metode paling efektif untuk memastikan bahwa SOP ya, atau standar operasional prosedur
benar-benar diterapkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Jadi yang B, teman-teman. Melakukan inspeksi dan audit berkala terhadap penerapan SOP di setiap unit kerja. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika dalam evaluasi ditemukan bahwa sebagian besar pegawai tidak mengikuti SOP penggunaan dan pemeliharaan peralatan operasional? A. Menyusun SOP baru yang lebih fleksibel dan tidak terlalu ketat agar lebih mudah diterapkan. B. Menambah jumlah teknisi untuk memastikan peralatan tetap terjaga meskipun SOP tidak diikuti. C. Mengadakan pelatihan ulang dan sosialisasi tentang pentingnya SOP dalam penggunaan peralatan. D. Mengurangi frekuensi pemeliharaan agar tidak membebani pegawai dengan prosedur tambahan. Atau E. Memberikan sanksi langsung kepada semua pegawai yang tidak mengikuti SOP tanpa pengecualian. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Jika pegawai tidak mengikuti SOP, langkah terbaik adalah mengadakan pelatihan ulang dan sosialisasi agar mereka memahami pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Menambah jumlah teknisi untuk memastikan peralatan tetap terjaga meskipun SOP tidak diikuti. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa SOP pemeliharaan peralatan selalu relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam jangka panjang? A. Menyesuaikan SOP setiap tahun agar selalu sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah. B. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas SOP dan menyesuaikannya berdasarkan hasil audit. C. Mengadopsi SOP dari instansi pemerintah lain yang memiliki sistem pemeliharaan lebih baik. D. Mengurangi jumlah peralatan yang masuk dalam SOP agar lebih mudah dikelola oleh teknisi. E. Memastikan bahwa SOP hanya berlaku untuk peralatan dengan harga tinggi dan nilai strategis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Agar SOP tetap relevan dan efektif, evaluasi rutin berdasarkan hasil audit harus dilakukan untuk mengetahui apakah ada aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan kondisi terbaru. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas SOP dan menyesuaikannya berdasarkan hasil audit. Selanjutnya, dalam mengevaluasi kinerja peralatan operasional, indikator utama yang harus diukur untuk menilai efektivitas penggunaan peralatan adalah A. Jumlah peralatan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pegawai di setiap unit kerja. B. Frekuensi pemakaian peralatan dan dampaknya terhadap efisiensi operasional. C. Total biaya pemeliharaan peralatan dibandingkan dengan biaya pengadaan peralatan baru. D. Jumlah pengaduan pegawai terkait peralatan yang tidak berfungsi dengan baik. E. Persentase peralatan yang telah melewati umur ekonomis berdasarkan standar pabrikan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Indikator utama adalah evaluasi kinerja peralatan adalah seberapa sering peralatan digunakan dan apakah penggunaannya meningkatkan efisiensi operasional ya. Jadi jawabannya yang B ya. Frekuensi pemakaian peralatan dan dampaknya terhadap efisiensi operasional.
Selanjutnya, teknik paling efektif dalam menilai apakah suatu peralatan masih layak digunakan dalam operasional sehari-hari adalah A. Menggunakan metode Total Cost of Ownership atau TCO untuk membandingkan biaya operasional dan pemeliharaan. B. Menghitung jumlah unit peralatan yang tersedia dalam sistem inventaris pemerintah. C. Membandingkan umur peralatan dengan umur ekonomis yang direkomendasikan oleh produsen. D. Menilai kepuasan penggunaan terhadap peralatan melalui survei tahunan. Atau E. Menggunakan metode first in, first out atau FIFO ya dalam pengelolaan inventaris peralatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Metode Total Cost of Ownership atau TCO adalah pendekatan terbaik dalam menilai apakah peralatan masih layak digunakan karena memperhitungkan biaya awal, kemudian biaya pemeliharaan, biaya operasional, dan biaya penggantian. Ya, jadi jawabannya A, teman-teman. Menggunakan metode Total Cost of Ownership atau TCO untuk membandingkan biaya operasional dan pemeliharaan. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengidentifikasi resiko kegagalan operasional dalam penggunaan peralatan secara sistematis? A. Melakukan analisis resiko menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis. B. Mengandalkan laporan insiden dari pegawai yang menggunakan peralatan setiap hari. C. Menunggu hingga peralatan mengalami kegagalan sebelum melakukan evaluasi. D. Menggunakan vendor eksternal untuk menilai kondisi peralatan setiap tahun. Atau E. Memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki jumlah peralatan yang sama. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA ya, adalah teknik analisis yang mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kegagalan peralatan serta dampaknya terhadap operasional, sehingga memungkinkan mitigasi resiko sebelum terjadi gangguan. Ya, jadi jawabannya yang A ya. Jadi melakukan analisis resiko menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis. Selanjutnya, salah satu metode yang dapat digunakan untuk memantau resiko peralatan secara real time dalam instansi pemerintah adalah A. Menggunakan Internet of Things untuk mendeteksi perubahan kondisi peralatan secara otomatis. B. Mengandalkan inspeksi manual oleh teknisi setiap kali terjadi masalah pada peralatan. C. Melakukan survei pegawai setiap bulan untuk menilai kondisi peralatan yang digunakan. D. Menjadwalkan audit tahunan terhadap seluruh inventaris peralatan operasional. E. Membandingkan tingkat kegagalan peralatan dengan instansi pemerintah lainnya. Jawabannya adalah sudah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Teknologi Internet of Things memungkinkan pemantauan real-time terhadap kondisi peralatan dengan sensor yang dapat memberikan peringatan dini jika ada potensi kegagalan. Jadi yang A ya teman-teman, menggunakan Internet of Things untuk mendeteksi perubahan kondisi peralatan secara otomatis. Selanjutnya, salah satu metode pelatihan yang paling efektif untuk memastikan karyawan memahami penggunaan peralatan operasional adalah A. Pelatihan berbasis teori dengan materi tertulis tentang cara penggunaan peralatan. B. Simulasi langsung dengan menggunakan peralatan dalam skenario operasional yang realistis. C. Presentasi oleh vendor tentang fitur teknisi peralatan tanpa sesi praktik. D. Pengiriman manual pengguna kepada setiap pegawai untuk dipelajari secara mandiri.
Memberikan tes tertulis kepada karyawan untuk menguji pemahaman mereka tentang spesifikasi teknis. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan pelatihan yang paling efektif adalah simulasi langsung karena memberikan pengalaman praktis kepada pegawai dalam kondisi operasional nyata ya. Jadi jawabannya B, teman-teman. Ya, melakukan simulasi langsung dengan menggunakan peralatan dalam skenario operasional yang realistis. Selanjutnya, mengapa pelatihan dalam penggunaan peralatan operasional perlu dilakukan secara berkala di instansi pemerintah? A. Untuk memastikan bahwa pegawai baru mendapatkan keterampilan yang sama dengan pegawai lama. B. Agar vendor peralatan tetap mendapatkan kontrak layanan dari instansi pemerintah. C. Supaya anggaran pelatihan dapat digunakan setiap tahun tanpa tersisa. D. Untuk menghindari adanya kesalahan teknis dalam pengadaan peralatan operasional. Atau E. Agar jumlah peralatan dalam inventaris tetap dapat dikontrol oleh manajemen aset. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Pelatihan harus dilakukan secara berkala agar pegawai baru dapat memiliki keterampilan yang sama dengan pegawai lama dan untuk memperbarui pemahaman pegawai terhadap prosedur terbaru. Ya, jadi jawabannya A, untuk memastikan bahwa pegawai baru mendapatkan keterampilan yang sama dengan pegawai lama. Selanjutnya, apa langkah paling efektif untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian kebutuhan peralatan operasional? A. Memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan memiliki kode identifikasi unik dalam sistem. B. Mengadakan pelatihan intensif bagi pegawai agar memahami sistem pencatatan inventaris. C. Menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang mewajibkan pencatatan penggunaan peralatan setiap hari. D. Menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis pola penggunaan peralatan dan memprediksi kebutuhan mendatang. E. Mengurangi jumlah peralatan yang tersedia agar lebih mudah dikelola dalam sistem. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D, teman-teman. Pembahasan penggunaan AI memungkinkan sistem pengendalian untuk memprediksi kebutuhan berdasarkan pola penggunaan historis, sehingga pengadaan dan pemeliharaan dapat direncanakan dengan lebih efisien. Ya, jadi yang D, teman-teman, menggunakan kecerdasan buatan ya atau AI untuk menganalisis pola penggunaan peralatan dan memprediksi kebutuhan mendatang. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa sistem pelaporan kebutuhan peralatan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis? A. Mengintegrasikan sistem pelaporan dengan sistem perencanaan anggaran instansi pemerintah. B. Memastikan bahwa laporan kebutuhan peralatan disusun secara manual untuk menghindari kesalahan teknis. C. Mewajibkan setiap unit kerja untuk menyampaikan laporan tertulis setiap triwulan. D. Membatasi akses terhadap laporan kebutuhan peralatan hanya kepada pejabat tinggi instansi. E. Menggunakan laporan kebutuhan peralatan hanya sebagai arsip tanpa mempengaruhi kebijakan pengadaan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Mengintegrasikan sistem pelaporan kebutuhan peralatan dengan perencanaan anggaran memastikan bahwa pengadaan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan nyata.
Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Mengintegrasikan sistem pelaporan dengan sistem perencanaan anggaran instansi pemerintah. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penyusunan rencana kontingensi untuk kebutuhan peralatan operasional di instansi pemerintah? A. Mengurangi biaya pengadaan dengan memastikan bahwa peralatan baru tidak perlu dibeli terlalu sering. B. Memastikan bahwa layanan publik tidak terganggu meskipun terjadi kegagalan atau kekurangan peralatan. C. Mengalokasikan anggaran tahunan yang lebih kecil untuk peralatan cadangan agar lebih efisien. D. Menstandarkan jumlah peralatan yang tersedia di setiap unit kerja tanpa memperhitungkan resiko. E. Meningkatkan jumlah inventaris peralatan agar selalu tersedia dalam jumlah besar untuk situasi darurat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan tujuan utama rencana kontingensi adalah memastikan kelangsungan layanan publik dengan memiliki strategi cadangan dalam menghadapi kegagalan atau kekurangan peralatan. Ya, jadi jawabannya B, teman-teman ya. Memastikan bahwa layanan publik tidak terganggu meskipun terjadi kegagalan atau kekurangan peralatan. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun rencana kontingensi untuk kebutuhan peralatan operasional? A. Mengidentifikasi peralatan kritis yang memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan operasional. B. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan peralatan cadangan dalam 1 tahun anggaran. C. Membeli peralatan dalam jumlah besar untuk memastikan ketersediaan cadangan dalam jangka panjang. D. Mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk melacak kondisi semua peralatan. E. Menganalisis laporan tahunan tentang penggunaan peralatan untuk menentukan pola kebutuhan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A, teman-teman. Pembahasan langkah pertama dalam rencana kontingensi adalah mengidentifikasi peralatan yang paling kritis bagi kelangsungan operasional, sehingga fokus dapat diberikan pada aset yang paling berdampak. Jadi yang A, teman-teman ya, mengidentifikasi peralatan kritis yang memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan operasional. Selanjutnya, faktor apa yang paling penting dalam memilih perangkat kerja jarak jauh untuk pegawai instansi pemerintah? A. Harga perangkat yang paling murah. B. Kompatibilitas dengan sistem dan kebijakan keamanan pemerintah. C. Popularitas merek perangkat di pasaran. D. Kemampuan perangkat untuk menjalankan aplikasi hiburan. Atau E. Ketersediaan perangkat dalam jumlah besar di pasaran. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan dalam memilih perangkat untuk kerja jarak jauh, faktor utama yang harus diperhatikan adalah kompatibilitas dengan sistem yang digunakan oleh instansi serta kebijakan keamanan data pemerintah. Keamanan data dan informasi merupakan prioritas utama dalam pemerintahan, sehingga perangkat yang digunakan harus memenuhi standar keamanan dan integrasi sistem yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Jadi kompatibilitas dengan sistem dan kebijakan keamanan pemerintah. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk memastikan keamanan perangkat yang digunakan dalam kerja jarak jauh di instansi pemerintah?
A. Memasang antivirus tanpa pembaruan berkala. B. Menggunakan jaringan internet publik untuk efisiensi biaya. C. Mewajibkan penggunaan VPN dan autentikasi ganda pada perangkat. D. Mengizinkan pegawai menggunakan perangkat pribadi tanpa aturan khusus. E. Tidak ada kebijakan khusus terkait keamanan perangkat. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan. Keamanan perangkat dalam kerja jarak jauh harus menjadi prioritas utama. Salah satu cara terbaik untuk melindungi data dan informasi pemerintah adalah dengan menggunakan VPN atau Virtual Private Network ya, untuk mengenkripsi koneksi internet serta menerapkan autentikasi ganda atau multifaktor authentication ya, agar akses ke sistem lebih aman. Langkah ini dapat mencegah kebocoran data dan serangan cyber. Jadi yang C teman-teman ya. Mewajibkan penggunaan VPN dan autentikasi ganda pada perangkat. Selanjutnya, salah satu metode dalam konsep lean management yang dapat diterapkan untuk mengurangi pemborosan dalam pengelolaan peralatan operasional adalah A. Just in time untuk mengurangi stok peralatan yang tidak diperlukan. B. Menyediakan peralatan dalam jumlah besar untuk menghindari kekurangan. C. Mengalokasikan peralatan secara acak dan distribusinya merata. D. Menjadwalkan pemeliharaan hanya satu peralatan mengalami kerusakan. Hanya saat peralatan mengalami kerusakan. E. Menerapkan sistem manual untuk pencatatan stok peralatan. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang A. Pembahasan just in time atau JIT ya, merupakan metode lean management yang membantu mengurangi pemborosan dengan memastikan bahwa peralatan hanya tersedia saat dibutuhkan, sehingga menghindari stok berlebihan. Ya, jadi jawabannya yang A teman-teman ya, just in time untuk mengurangi stok peralatan yang tidak diperlukan. Selanjutnya, apa risiko utama dari kurangnya sistem pemantauan dalam pengelolaan peralatan operasional pada instansi pemerintah? A. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. B. Mempermudah penelusuran penggunaan peralatan. C. Menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi dan pemakaian peralatan. D. Meningkatkan transparansi dalam pengadaan dan pemeliharaan. E. Memastikan penggunaan peralatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang C. Pembahasan, tanpa sistem pemantauan yang baik, distribusi dan pemakaian peralatan dapat menjadi tidak merata, yang berakibat pada kelebihan atau kekurangan peralatan di beberapa unit kerja. Yang C ya teman-teman ya, menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi dan pemakaian peralatan. Selanjutnya, salah satu jenis pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada peralatan kantor pemerintah adalah
A. Pemeliharaan korektif, B. Pemeliharaan preventif, C. Pemeliharaan prediktif, D. Pemeliharaan reaktif, atau E. Pemeliharaan darurat. Kita lihat jawabannya yang B, teman-teman ya. Pembahasan pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan pada peralatan sebelum terjadi kegagalan. Ini meliputi pengecekan rutin, pelumasan, dan penggantian suku cadang sebelum terjadi kerusakan besar. Jadi yang B, pemeliharaan preventif. Selanjutnya, jenis pemeliharaan yang dilakukan setelah suatu peralatan mengalami kegagalan atau kerusakan disebut A. Pemeliharaan prediktif, B. Pemeliharaan preventif, C. Pemeliharaan korektif, D. Pemeliharaan proaktif, atau E. Pemeliharaan berkala. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan pemeliharaan korektif adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah peralatan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jenis pemeliharaan ini bertujuan untuk mengembalikan peralatan ke kondisi operasionalnya ya. Jadi jawabannya yang C ya. Itu merupakan pemeliharaan korektif. Selanjutnya, pemeliharaan yang menggunakan teknologi seperti sensor dan analisis data untuk memperkirakan kapan suatu peralatan akan mengalami kerusakan disebut A. Pemeliharaan darurat, B. Pemeliharaan preventif, C. Pemeliharaan prediktif, D. Pemeliharaan korektif, atau E. Pemeliharaan berkala. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C, teman-teman. Pembahasan pemeliharaan prediktif melibatkan penggunaan teknologi dan data historis untuk memprediksi kapan suatu peralatan mungkin mengalami kegagalan. Dengan cara ini, pemeliharaan dapat dilakukan sebelum kegagalan benar-benar terjadi, tetapi tidak seketat jadwal pemeliharaan preventif. Nah, jadi itu merupakan pemeliharaan prediktif. Selanjutnya, jika sebuah printer di kantor pemerintah tiba-tiba mengalami kerusakan dan segera diperbaiki agar bisa digunakan kembali, maka jenis pemeliharaan yang dilakukan adalah A. Pemeliharaan preventif, B. Pemeliharaan korektif, C. Pemeliharaan prediktif, D. Pemeliharaan reaktif, atau E. Pemeliharaan berkala. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan pemeliharaan korektif dilakukan setelah suatu peralatan mengalami kegagalan atau kerusakan. Dalam kasus ini, printer diperbaiki setelah mengalami kerusakan agar dapat digunakan kembali ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Jadi itu merupakan pemeliharaan korektif. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh 40 soal untuk P3K tahap 2 ini.
Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih, banyaknya kita mengerjakan soal-soal ya, atau latihan-latihan soal, itu memberikan wawasan yang lebih, pengetahuan yang lebih. Sehingganya mudah-mudahan bisa berdampak pada kemudahan-kemudahan di saat kita nanti melaksanakan ujian. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.